Engkaulah junjungan kami. Engkaulah yang patut disembah, yang dipuji. Sekarang tuntunlah kami dengan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Doa yang efektif. Doa yang efektif. Yakobus 5 ayat 17-18 katakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Suatu pertanyaan, apa istimewanya Nabi Elia ini? Yang firman Tuhan katakan, dia manusia biasa seperti kita, dan doanya itu dijawab. Lihat, lalu ia berdoa pula, dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Begitu istimewanya sepertinya Elia itu. Jadi, apakah kita pun bisa berdoa seperti Elia dan Tuhan menjawab doa saudara dan saya? Katakan amin. Bisa. Pasti bisa, katakan amin. Doa itu sangat besar kuasanya. Amin. Bahkan Yesus pernah berkata di Yohanes 14 ayat 12a, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, Yesus katakan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan terus kan, yang lebih besar daripada itu. Amin. Lihat, Yesus bisa lakukan ini, saudara bisa lakukan yang lebih besar lagi. Katakan amin. Percaya, katakan amin. Saya ada quote begini tulisannya, di saat kita berdoa dan doa itu belum dijawab oleh Tuhan, janganlah kecewa atau goyah. Meskipun itu kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Sudah berdoa tidak terjadi apa-apa. Percayalah bahwa kita telah berdoa kepada akar masalahnya, sedangkan manifestasi doa iman kita sedang berjalan. Setelah akar-akarnya menjadi kering, barulah daun-daunnya menjadi kering. Katakan amin. Kalau akarnya nggak kering, daun-daunnya masih mekar, bunga-bunga masih berbunga. Amin. Kalau akarnya kena, sudah habis. Saya nakal dulu pernah. Saya bangun rumah, depannya ada pohon. Kalau suruh pertamanan, dilihat usianya berapa, sebesar apa, harganya seberapa. Gimana caranya? Ya lebih baik saya nggak ngomong pada saudara, nanti saudara lakukan seperti yang saya lakukan, menjadi salah. Akhirnya saya punya cara tuh, tak gasak akarnya, sudah nanti kering-kering sendiri. Akhirnya nggak usah bayar, kering kan boleh dipotong. Nah itu perbuatan salah. Tapi kalau bayar mahal sekali saudara. Nanti dilihat ini, oh sudah 5 tahun segini, 10 tahun segini, 25 tahun lebih mahal lagi. Nah, cara buruk saya akarin. Nah sekarang, apa doa yang efektif Elia? Dia yang adalah manusia biasa, layaknya kita. Dan doa efektif itu dia lakukan, akhirnya dia dijawab doanya. Banyak sekali doa-doa Elia dijawab. Rahasianya yang pertama, Elia benar di hadapan Tuhan. Elia benar di hadapan Tuhan. Yakobus 5 ayat 16b katakan, orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Katakan amin. Elia itu sangat diurapi oleh Tuhan. Dia diurapi Tuhan.
Dia anak kesayangannya Tuhan. Dan dia sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan katakan. Raja-Raja 1 Raja-Raja 17. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintah Tuhan perintahkan untuk memberi makan Elia di sana. Amin. Lihat. Dia manusia biasa seperti saudara dan saya, tapi Tuhan bisa berfirman kepadanya langsung. Apakah saudara juga bisa? Pasti bisa, katakan amin. Lalu pergilah ia seperti yang diperintahkan Tuhan, dan ia tinggal dan diam di tepi sungai Kerit. Dan sungguh burung gagak memberi dia makan daging, dan air sungai Kerit masih bisa diminum oleh dia. Jadi pada zaman itu, zamannya Elia, dia hidup. Dia itu selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Dia hidup benar. Dia selalu hidup karib dengan Tuhan. Seperti saudara saya saat ini, karib dengan Tuhan. Mendengar suara Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, mendengar apa yang dikatakan Tuhan, dan selalu berdoa, selalu hidup tidak bercela. Jauhi dosa, nggak mau berbuat salah, dan hidup seturut apa yang Tuhan katakan. Makanya Tuhan katakan, bila engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala yang kuperintahkan. Katakan amin. Dia tidak noleh kiri kanan. Dia tetap di jalannya Tuhan. Sehingga firman Tuhan selalu datang kepadanya. Dan apa yang didoakan didengar Tuhan. Didengar Tuhan ya. Dijawab itu nanti. Sepentingnya didengar oleh Tuhan. Tuhan sudah mendengar. Itu ada rencana di sana. Lihat suatu peristiwa. Elia dengan janda di Sarfat. Dia dijamu oleh seorang perempuan di Sarfat. Seorang janda. Dia punya anak satu. Akhirnya anaknya mati, meninggal. Lihat apa yang dilakukan Elia. 1 Raja-Raja 17:22 katakan, Tuhan mendengar permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Katakan amin. Haleluya. Lihat, sudah mati loh ya. Dikatakan Elia doa, hidup lagi. Nyawanya dikembalikan. Jadi tanpa hidup benar di hadapan Tuhan, saat Elia itu, waktu Elia hidup, manusia biasa tidak akan bisa doanya didengar Tuhan dan dijawab Tuhan. Dan didengar oleh Tuhan kalau enggak hidup benar. Mazmur 112 ayat 6 katakan, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Katakan amin. Orang benar itu selalu diingat oleh Tuhan. Orang benar benci pada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Amsal 13 katakan. Jadi orang benar itu selalu diingat oleh Tuhan. Itu semua terjadi karena Elia waktu itu masih hidup di bawah perjanjian lama. Jadi dia harus berusaha, selalu berusaha untuk hidup benar, yaitu menjauhi dosa, tidak melakukan kesalahan, hidup seturut firman Tuhan. Dia terus berusaha, dia bekerja, dia lakukan semuanya. Itu waktu Elia hidup di perjanjian lama, hukum Taurat. Namun, ini kabar baiknya, saudara dan saya saat ini adalah hidup di bawah perjanjian baru anugerah Yesus. Yang setuju dan mengerti dan terima katakan amin.
Kita tidak seperti di Elia waktu itu. Harus berusaha, harus gini. Jangan ini, jangan itu. Tapi saat ini, kabar baiknya, saudara itu hidup di bawah perjanjian baru anugerah. Jadi saudara tidak perlu berusaha oleh karena anugerah. Kalau saudara sudah menerima anugerah, nah responnya pasti ada anugerahnya. Roma 10 ayat 4 katakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kepada siapa? Percaya pada Yesus. Katakan amin. Saudara percaya pada Yesus, menjadikan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara adalah sudah dibenarkan. Jadi kalau saudara dibenarkan, ya ngerti sendiri toh. Saudara sudah benar. Karena saudara itu beroleh anugerah. Sudah benar, terus dirusak lagi, itu katakan apa? Bebal. Amin. Fasik. Saudara dan saya adalah orang yang percaya pada Yesus, memperoleh kebenaran. Dan kita ini saat ini adalah kebenaran di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Saudara itu kebenaran. Jadi setiap tingkah laku saudara, perbuatan saudara pasti dalam kebenaran. Karena saudara bukan hamba dosa, hamba kebenaran. Katakan amin. Roma 6 ayat 18 katakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Katakan amin. Oh, saudara hamba kebenaran, orang yang dibenarkan. Yang kedua sekarang, Elia berdoa sesuai rencana Tuhan. Nah, sudah benar, saudara sudah masuk, saudara adalah kebenaran. Jadi doa saudara pasti dengar. Dan yang penting sudah berdoa, doa itu berikan pada Tuhan supaya rencana Dia yang jadi. Katakan amin. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Katakan amin. Ya. Sesuai rencana Tuhan, Elia sekarang pergi bertemu dengan Ahab, Raja Ahab. Tahu saudara tahu? Dia itu taruhannya itu nyawa. Karena dia diburu oleh Raja Ahab, terutama Isabel. Diburu dia. Pasti dibunuh kalau ketemu. Tapi malahan rencana Tuhan, dia bertemu dengan Ahab. Terjadilah tantangan dari Elia. Kamu punya nabi-nabi Baal, banyak dewa-dewa Asitoret. Kumpulkan, ayo beradu doa siapa yang dijawab oleh Tuhan. Akhirnya Raja Ahab mengumpulkan orang-orang suhu-suhunya itu, yang juga adalah orang-orangnya Isabel. Istrinya ini jahat ini, Isabel. Dikumpulkanlah semua anak buahnya. Udah apa? Beradu doa. Maka atas rencana Tuhan terjadilah peristiwa yang sangat spektakuler. Yaitu apa? Kamu orang banyak, kumpulkan, ambillah satu lembu. Doa di sana. Doamu dijawab, Tuhan akan ambil lembu itu, terbakar oleh api dari langit. Siapa yang dijawab Tuhan, itulah yang benar-benar dari Tuhan. Akhirnya mereka banyak tuh, ayo kamu duluan karena kamu banyak. Doa sampai setengah hari, nggak disambar-sambar, lembunya tetap sama, nggak boleh kasih api loh. Jadi diam gini, Tuhan, api dari Tuhan yang menyambar. Akhirnya setelah doa Elia bagiannya doa yang minta. Akhirnya doa Elia dijawab Tuhan.
api dari langit menyambar persembahan, korban persembahan dari Elia. Akhirnya terhangus semua. Lihat, Efesus 1 ayat 9 katakan, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Katakan amin. Ya. Ada quote katakan, Tuhan tidak selalu hadir menurut apa yang kita inginkan, bahkan harapkan. Saat tengah badai melanda, dia sepertinya tertidur atau tidak peduli. Sebab Tuhan pasti menolong. Kita setur caranya, waktunya, serta kehendaknya. Tuhan inginkan supaya kita percaya dan bergantung kepadanya. Katakan amin. Lihat. Waktu badai, sepertinya Tuhan tidur di buritan. Sepertinya nggak mendengar, nggak peduli. Tapi ingat, dia itu pasti datang menolong saudara. Dia peduli dengan cara waktunya, caranya, bukan cara saudara. Karena dia tahu waktu kapan saudara ditolong, waktu kapan saudara diberkati. Itu rencananya dia. Saudara nggak bisa tahu. Saudara bisa pikir, pasti rencana dia baik. Karena dia selalu turut bekerja dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Katakan amin, anak-anak yang dikasihinya. Itu saja yang perlu saudara pegang. Yesaya 55 ayat 89 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Itu Tuhan. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, Elia berdoa seturut kehendak Tuhan. Tadi apa? Orang benar, rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Itu penting. 1 Raja 18:38 katakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah. Bahkan air dalam parit itu habis dijilat olehnya. Amin. Ya, nggak boleh kasih api, malah disuruh siramin air. Bayangin kalau saudara mau bakar kayu, kayunya basah ya nggak nyala-nyala toh. Pasti nggak nyala toh. Apa yang didoakan Elia, apa yang diminta kok sampai begini? Elia berdoa, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara itu. Atas firman Tuhan dia lakukan semuanya. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Engkaulah yang membuat hati mereka kembali. Wah, api turun. Akhirnya ke 400-an orang nabi-nabinya itu dibunuh semua di Sungai Kidron. Dibunuh. Ada kelanjutannya. Setelah dibunuh, dia lagi nanti lari, dia mau mati sampai. Itu kisah selanjutnya. Dikejar sama Isabel, mau dibunuh. Nah, seringkali kita orang percaya berdoa, dijawab, wah puji Tuhan, hari ini saya sangat sukacita. Sampai saya tidak bisa membawa apa-apa. Nanti saya saksikan. Ini yang bisa kulakukan. Saya membawa bingkisan kecil untuk saudara. Kecil. Mungkin cuma 2.500, 3.000. Satu bingkisan. Tetapi saya mau tantang saudara di tempat ini. Karena di sana ada hadiah yang menunggu saudara. Saya ingin tahu nanti di sini, di tempat saya, banyak yang mendapat hadiah. Ada yang kecil itu 1.000. Yang tidak enak itu beli lagi. Berarti kosong. Ada yang dapat HP. Amin.
ada yang dapat setengah gram emas, ada yang macam-macam. Saya mau tantang saudara, siapa di antara saudara nanti yang punya hokinya nanti bubaran ya. Jadi saya mau tantang saudara. Di sini ada yang nggak dapat HP nggak? HP-nya itu kalau waktu saya tukarkan uang itu 1.600.000. Ya cukup gede toh. Saudara nggak ngapa-ngapain dapat hadiah. Seneng nggak? Seneng nggak? Kalau doanya belum dijawab, lesu nggak? Lesu, wah ini nggak teguh hati saudara. Nanti saya saksi hidup saya. Nah, kalau belum dijawab, ya tunggu. Akarnya belum mati, daunnya masih ada. Tunggu saja, akarnya mati, daunnya pasti rontok. Amin. Sudah waktunya, Tuhan pasti jawab saudara. Doa saudara pasti dijawab. Ada quote begini katakan, mari ono hadiah, saya ini telat mana. Di saat iman kita jatuh atau goyah, janganlah berpikir bahwa Tuhan itu jauh dari kita atau tidak peduli. Itu karena jawaban doa kita yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau inginkan. Saudara, goyah. Percayalah, Tuhan tidak tidur. Namun, Tuhan tetap perhatikan kita. Tuhan tetap pedulikan kita. Katakan, amin. Nah, ini sekarang. Saya ada 2 kesaksian di tempat ini. Yang saya orang benar, saudara pun orang benar. Kita serahkan rencana Tuhan yang jadi dan kehendak Tuhan yang jadi. Yang pertama, saya sudah tahun lalu berdoa. Bayangin saudara, tahun lalu saya berdoa. Saya juga pernah katakan, layar ini sebenarnya saya mau pasang yang terbesar. Berapa in yang terbesar? Saya ngomong 120, ternyata katanya nggak ada 120 itu. Yang ada 100 Pak. Ini Pak, gede sekali. Gede. Uangnya 20 lebih. Tuhan kirim malaikatmu. Tuhan jawab doaku. Aku sayang. Saya peduli. Aku peduli gereja ini. Saya mau pasang LED besar. Dan bukan tidur begini, saya berdirikan. Supaya dari sini sampai sini. Doa terus. Biarin, gak dijawab, ya gak apa-apa. Akhirnya terus tunggu dan tunggu. Akhirnya minggu lalu dijawab Tuhan. Saya pikir kan beres dong, LED dong gede. Saya sudah lihat nawar-nawar ngomong dananya ini. Sahabat lama saya, schoolmate, yang memberi donasi untuk Imlek, untuk apa-apa itu. Waktu Natalan, dia cepat ngasih saya dananya untuk saya rayakan Natal di sini. Karena dia mau ke Amerika. Dia punya rumah di Amerika, nganggur sana, mobilnya Mercy yang nggak bisa masuk Indonesia. Bagus Mercy-nya, ada fotonya saya. Aku mau ke Amerika, dan ambil ini cepetan, nanti nggak keburu. Karena dia awal Desember ke Amerika, mau pergi. Oke, terima kasih. Dan dia Imlek juga. Nah ini saya iseng-iseng. Saya tunggu jawabannya Tuhan. Apakah ini waktunya Tuhan? Aku ngomong gini. Itu loh gereja. Oh pertemuan ya. Dia concern sama pertemuan. Saya ngomong gereja lain, dia ngomong, dan ini untuk pertemuan ya. Kamu harus tahu orangnya nanti suatu hari. Dia concern di pertemuan. Ya wis, aku mau pertemuan gitu loh. Aku rindu Pak. Yes. Itu kan piro nanti omong aku. Saya kan tahunya ini.
Nggak taunya bulan lalu, ini chatting saya. Nggak tahu perasaan saya. Kalau saya pelayanan, apapun, saya sangat menghargai pelayanan. Saya concern. Karena apa? Saya minta quote saya nggak keluar-keluar. Saya kan beram loh. Karena saya bagian daripada saudara. Saya bukan pembicara sambil lalu. Saya kan komplit. Ya memang di mimbar ini saya ngomong, Anda gak keluar-keluar. Saya masa tahu, saya kan gak tahu. Ya maafkan ketidaktahuan saya. Akhirnya dia ngomong, ya sudah. Tapi dana ini sudah keluar. Nah terus saya mau apa? Ngomong laptopnya rusak, Pak. Lemot. Aduh, laptopnya lemot. Berarti gak bisa pakai. Makanya Pak harus gini. Saya bikin keputusan. Oke, saya juga lapor sama sahabat saya. LED saya nggak bisa besar. Saya nggak mau memberatkan kamu. Minta lagi kan malu toh. Malu bagi saya. Berarti saya kerjanya nggak benar. Saya nggak benar tuh. Nggak melihat, nggak memikir terus langsung ngomong. Yuk minta tambah pasti dikasih lah. Akhirnya oke, aku nggak beli laptop. Saya belikan komputer yang nancep di sini, permanen, nggak bisa dibawa-bawa. Laptop bisa dibawa-bawa tuh. Ini kan nggak bisa sekarang. Ini tadi anak-anak ini tak ajak rundingan. Ya enak gini Pak, permanen. Ya sudah, ini yang terbaik. Gitu. Harga itu tadi saya ngomong lebih mahal daripada LED. Karena saya harus genap-genapkan keuangannya, makanya ini agak kecil. Saya nggak sempat datang ke sini, makanya agak miring sedikit. Ya, saudara mengerti lah. Karena gembala saudara bukan tukang kayu seperti saya. Kalau saya pasti kenceng, karena saya tukang kayu, ngerti. Ya oke lah, sedikit menceng nggak apa-apa. Tapi saya ingatkan, jaga ya, pelihara ya. Ini lebih mahal, 10 juta lebih daripada ini cuma 10 juta. Ini lebih dari 10 juta. Dipelihara yang baik, karena sudah bagus. Ini anaknya juga tak kasih tahu. Saya yang ikut masang di sini. Karena saya hari ini mau berbicara, mau melayani. Akhirnya jadilah ini. Senang dah saudara? Senang? Ayo tepuk tangan kalau senang. Supaya dengar. Nanti ini dibawa ke Amerika ini. Saya mau kirim nanti dia sebelum ke Amerika saya kirim ke rekaman ini. Sudah jadi. Tinggal yang situ. Tadi diingetin Pak. Bapak itu, Pak yang belakang. Iya, aku masih ingat. Itu mau tak bongkar, tak pasang atap, multimedia di luar supaya kursinya lebih banyak. Amin. Ya, doa sekarang. Doa saja. Yang kedua sekarang, awal tahun ini saya berdoa, Tuhan, aku sudah lama nggak bisa dan mampu ngajak istriku jalan-jalan. Meskipun hanya luar kota, aku yang nggak bisa Tuhan, nggak mampu. Mampukan aku, beri aku kesempatan Tuhan. Aku percaya, tidak keluar kota, tapi keluar negeri. Keluar kota aja gak mampu, apalagi keluar negeri. Ya toh? Lucu kan? Doa nyeleneh saya nyeleneh. Saya doa, gak apa-apa. Karena Tuhanmu adalah Tuhan yang besar, katakan amin. Dia pasti berikan yang terbesar, katakan amin. Akhirnya saya berdoa, Tuhan bisa ngajak istri jalan-jalan Tuhan. Ya kalau bisa, ya seperti anak kecil itu. Kalau doa, saudara tidak perlu takut, tidak perlu malu. Ngomong aja sama Tuhan. Malah Tuhan pengen yang mustahil bagimu. Tuhan pengen yang gede. Kalau cuma minta, Tuhan beri aku rujak sebungkus, kecil. Tapi aku juga minta, dikasih sama Tuhan. Ini nyeleneh, keluar negeri loh saudara. Loh, tapi bukan uangku loh. Kalau uangku ya mungkin aja toh.
Saya kalau diberkati kerja kan bisa. Ini kalau ada yang ngajak. Bayangin, siapa? Ada yang pernah diajak ke luar negeri? Angkat tangan. Ada? Dan dia anaknya yang bodoh. Bukan sama anaknya, sama orang. Akhirnya, ya ini, si donatur sahabat lama saya ini, schoolmate lama saya, orang yang baik. Dia menemukan saya, dia yang nyari saya, akhirnya kami sekarang akrab. Dulu dia berempat, selalu ke luar negeri diajak semua ini, sama dia 3 orang. Sekarang dia sudah bulan lalu declare, sekarang kita berlima katanya, 5 serangkai bukan 4 serangkai. Akhirnya sekarang diajak makan, apa ini 5 orang terus. Dia telepon saya, ngomong, "Dan, kamu mau tak ajak ke luar negeri?" Wah, jok guyonan lah. Jok guyonan, Pak. Loh, sungguhan ini. Dia alumni saya tahun 75. Tahun lalu reuni perak emas 50 tahun. Istrinya orang baik juga, cinta Tuhan. Cantik lagi. Tinggi, cantik. Cinta Tuhan juga. Nah, reuni 77 itu awal tahun depan. Awal tahun depan kamu tak ajak ke luar negeri. Dan acara ini Surabaya ke Singapura menginap. Saya sudah dikasih bocoran, nggak bisa langsung nginap. Besoknya naik kapal pesiar, kapal yang terbesar, Royal Caribbean Cruise. Itu besar kapalnya. Itu saudara, kapal itu hampir 300 meter, satu mall PTC itu. Kalau saya hitung ada 18 lantai. Jadi suatu mall ini besar nih, jalan di atas laut. Dan kami mau tinggal di sana 3 malam untuk acara reuninya istrinya. Tapi aku, istri, ikut diundang sama teman-temannya dia yang 5 serangkai ini juga. Saya langsung puji Tuhan, inilah rencana Tuhan. Dan saya mikir, masih panjang Tuhan, 10 bulan Tuhan. Ya, itu saya mikirnya masih 10 bulan. Saya lupa ada rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Gak lama, kakak saya yang serumah, jelarak duduk nonton TV, jatuh pinggulnya patah tulang. Akhirnya berobat, habis 50 juta lebih, dioperasi ganti tulang pinggul. Sekarang kan belum bisa jalan normal. Sekarang sudah pakai kruk bisa jalan, tapi dilepas belum berani. Coba kalau dia ngomong bulan 7 atau bulan 6, deket toh, istriku nggak mungkin ikut. Nggak bisa ikut, dia jaga. Kakak saya nanti kalau perempuan yang jaga istri saya, yang merawat. Kalau ke kamar mandi atau ganti baju kan istri saya. Kan nggak bisa ikut. Doa saya kan salah, nggak diatur dong. Iya nggak? Makanya Tuhan, kehendak Tuhan, awal tahun depan, pas 50 tahun reuni emasnya mereka. Dan aku percaya kakakku yang serumah pasti sudah bisa berjalan sendiri. Amin. Katakan amin. Itulah rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara doa saja, ikutin rencananya, ikutin kehendaknya. Tahun lalu minta ini, minta itu, dijawab. Saya minta untuk ngajak istri bisa jalan-jalan ke luar negeri. Itu 10 juta lebih saudara, satu orang. Berdua sudah 20 jutaan. Tapi bukan berdua saja, bukan berlima. Dia mendonasikan untuk mengundang ada 130 orang. Bayangin.
130-an orang dibayarin semua. Katakan amin. Itulah sahabat saya. Itu sahabat yang benar. Orang benar dikelilingi orang benar. Saudara kalau jahat, temannya orang jahat semua. Dan saya tidak tahu hari ini. Kemarin dia telepon. Biasanya dia kasih chatting. Saya nanti mau lewat tokomu. Kamu sampai sana jam berapa? Oh, jam 9-an. Loh, kalau kamu mau mampir ya setengah 10. Saya kan belum buka toko, terus berdoa, baca firman. Sungguhan, hampir setengah 10 ya. Aku sudah dekat. Tahu saudara? Saya lihat-lihat gini, tunggu. Kan gak enak tuh, masa gak ditunggu di depan toko. Saya dari jauh lihat, aduh ini rek, ada mobil aneh. Mobil aneh. Mobil aneh itu, ada silvernya. Saya langsung maju, saya tahu. Karena saya tahu. Langsung dia, waduh mobil aneh, gede mobilnya. Terus, ayo masuk om, buat kaca, masuk. Masuk saya duduk, ayo jalan-jalan. Keliling-keliling Surabaya sih. Waduh ini rek. Saya diajak hari ini sangat sukacita. Tahu saudara, mobilnya? Mobil yang termahal di dunia itu apa? Apa? Nah itu. Mobil itu jemput saya. Yang celana pendekan saya gini, kawasan kumus ini. Naik itu. Naik mobil itu, dia ada 2. Satu bensin yang dipakai untuk manasin mobil. Minggu biasanya dia. Minggu kemarin juga aku lewat lagi sama istrinya. Nggak berhenti. Sama istrinya soalnya. Jadi mobil itu ada 2. Satu yang bensin, bahan bakar. Yang satu listrik. Saya tanya loh, yang listrik. Ya listrik kan nggak perlu dipanasi. Kalau ini kan bahan bakar. Jadi saya naik mobil mewah. Waduh, ini toko saya dijual. Kalau laku 5 toko itu baru dapat mobil 1. Karena mobil itu sudah di atas 20 miliar. Ada 2 di rumahnya. Satu di Amerika, Mercy. Kalau dia jemput saya, dia ngomong, "Dan aku sudah dekat. Aku pakai Alphard hitam." Ya, saya keluar naik sopir. Kemarin saya naik Alphard putih ya. Lewat putih, naik. Diajak makan. Tak ajak makan di kecil-kecil gak mau ya. Langganannya itu Marriott. Jadi Marriott. Satu orang gak cukup 250.000. Kalau sekali makan sama kami jutaan. Kemarin ini minum kopi aja 600. Kalau bukan orang yang diberkati Tuhan dan menerima anugerah ini, dia merasa anugerah, bisnisnya berkembang besar sekali. Tidak mungkin dia bermurah hati, katakan amin. Makanya saya pernah khotbah, grace lead us to the generosity. Anugerah menuntun kita pada kemurahan hati. Orang yang merasa hidup dalam anugerah itu pasti murah hati, katakan amin. Mengerti, katakan amin. Tidak pelit. Saya pun kalau diberkati dia, saya juga berkati. Saya buat kapasitas saya. Dia kapasitasnya gede. Ingat saudara, saudara harus bangun kapasitas saudara. Apa maksudnya? Kalau hujan, saudara di luar, basah enggak? Basah toh? Apapun keadaan saudara, itu anugerah tetap ada. Basah tetap basah. Anugerah tetap dapat. Tapi kapasitas saudara, kalau saudara pakai cangkir air gini, cangkir ini kosong, ada airnya enggak? Ada enggak? Ada toh? Loh, saudara gini di hujan, kan masuk tuh air. Kan sebanyak cangkir ini. Saya ngomong sama dia, kamu bawa ember,
ember diginikan, apa isinya nggak lebih banyak? Itu anugerahnya lebih besar. Itu kapasitas. Saudara, dia donatur, donasikan hartanya yang dia nggak tahu di sini apa, siapa yang gembalanya. Dia mau korban. Saya berdoa, dia pakai gentong, nggak pakai ember lagi, pakai bak. Hujannya lebih banyak masuknya toh kalau bak daripada cengkeh. Saudara bawa gelas sama bak besar mana? Banyakan bak toh. Amin. Nah itulah kapasitas anugerah. Anugerah tetap anugerah. Lihat saat Yesus di Taman Getsemani, dia ngomong, jadilah kehendakmu Bapa, apa yang kau kehendaki. Dia berkehendak, biar jadi. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita padanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Katakan amin. Kehendaknya yang jadi. Yesus saja minta kehendak Tuhan yang jadi, Bapaknya. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, anugerah-Mu. Saat ini kami sudah berhenti membaca firman-Mu. Kami siap untuk menerimanya. Kami mau selalu menuruti kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin.